ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat karunia hidayah yang telah diberikan kepada kita, wabil khusus iman, Islam, kesehatan, kesempatan sampai malam hari ini kita masih diberi anugerah untuk bisa mengisi berbagai amalan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Kedua kalinya salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita semua dari suatu alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Hadirin, di antara hikmah-hikmahnya Ramadan sudah sangat banyak disampaikan oleh para pemateri. Saya juga akan menyampaikan beberapa hadis tentang keutamaan Ramadan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma yawman min Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang mau berpuasa bulan suci Ramadan, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu dan yang terakhir. Ini adalah Ramadan, puasa. Maksudnya di sini adalah puasa yang betul-betul orangnya selamat di dalam menjalankan puasa zahir maupun batinnya. Faidatam Ramadan, maka ketika orang itu sudah bisa menyempurnakan di dalam bulan suci Ramadan, maka la yuktabu alaihi dzanbun ilal haul akhar. Maka dirinya tidak akan dicatat dosa-dosa sampai tahun yang akan datang. Jadi setelah Ramadan yang akan datang. Fa in mata, kalau dirinya meninggal dunia qabla Ramadan akhar, sebelum datang Ramadan yang akan datang, jaa yaumul qiyamah wa laysa alaihi dzanbun, maka dia akan datang dari kiamat tanpa membawa dosa-dosa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa menjalankan puasa Ramadan ini didasari iman, murni ikhlas karena Allah, wahtisaban murni ikhlas karena Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, dan yang terakhir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, law adzinallahu ta'ala lis samawati wal ardi an tatakallama laqalata busra liman shoma ramadhana bil jannah. Andaikan Allah mengizinkan langit dan bumi mengucapkan sesuatu yang kita dengar, maka tentu mereka akan mengatakan busra, maka berbahagialah, bergembiralah kalian semuanya bagi orang yang berpuasa dengan puasa Ramadan ini dengan surga. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shaim idza aftara shallat alaihi al-malaika hatta yafrugha. Rasulullah bersabda, as-shaim idza aftara shallat alaihi al-malaika. Orang yang berpuasa ketika dia berbuka, maka para malaikat mendoakannya agar turun rahmat kepada mereka hatta yafrugha, sampai selesai. Jadi ketika berbuka itu para malaikat mendoakan semuanya kepada umatnya Rasulullah yang berpuasa dalam Ramadan. Maka oleh karena itu doa yang istimewa, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, doa ketika kita berbuka. Maka oleh karena itu berdoa kita itu caranya gini. Setelah Allahumma lakal sumtu wa bika amantu, kita berbuka sedikit-sedikit, takjil dulu sebelum makan besar. Jadi sebelum makan besar ini kita berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa mintanya? Minta yang terbaik itu, hadirin, jangan untuk diri kita sendiri, diri kita dan seluruh keluarga kita. Ya Allah, anugerahkan kepada kami, keluarga kami menjadi orang-orang ahli ilmu, ahli khair. Anugerahkan supaya diri kita, keturunan kita menjadi orang ahli ilmu, ahli kebaikan, dan jangan jadikan kami, keturunan kami menjadi ahli syarri wad dhair. Dan anugerahkan kami sehat, panjang umur, jauhkan bala musibah, berikan keberkahan, manfaat dunia sampai akhirat. Jadi minta sama Allah seperti itu. Pakai bahasa Indonesia saja tidak apa-apa. Pakai bahasa Indonesia, minta yang terpenting, hadirin, seluruh kerisauan para nabi-nabi dan para ulama-ulama, para kiai-kiai, itu yang selalu dipikirkan adalah dirinya dan seluruh keturunannya menjadi baik dunia akhirat. Ini kalau kita hanya mikirnya hanya dunia saja,
Kalau kita hanya anak-anak kita menjadi orang yang punya jabatan bisa makan saja, apa bedanya kita dengan binatang? Binatang itu kambing setiap hari makan. Manusia itu kalau hanya pikirannya makan dan jabatan, apa gunanya? Kita ini orang mukmin itu adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta Bapak-bapak Ibu-ibu, salah satu makom, salah satu tempat istijabah, mustajab, qabul itu adalah ketika kita selesai takjil. Ini ada hadisnya. Jadi ada hadisnya bahwasanya ketika berbuka itu takjil itu maka malaikat mendoakan sampai selesai. Selesainya kita itu kan selesai makan besar ya. Kalau makan takjil itu masih makannya takjil dulu, makan dulu berapa, terus kemudian berdoa sama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, minta sama Allah seperti ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in zakat. Setiap sesuatu itu ada zakatnya. Wa zakatul jasad as-saum. Zakatnya apa itu jasad kita ini adalah puasa. Kalau sendi-sendi kita ini zakatnya adalah salat duha. Tapi kalau jasad kita ini zakatnya adalah berpuasa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumus shaim ibadah. Puasanya orang tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Tidur saja ibadah, apalagi tidak tidur untuk beraktivitas kebaikan. Jangan tidur saja, maksudnya tidur saja dicatat ibadah, apalagi tidak tidur untuk baca Al-Qur'an, untuk membantu saudara kita yang lain dan sebagainya untuk kemaslahatan itu lebih berbahaya lagi. Wasumtuhu tasbih, diamnya tasbih. Diam kita orang puasa itu tasbih. Wa amaluhu, amal-amalnya mudha'afah, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa du'a'uhu mustajabah, doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzanbuhu maghfur, permintaan maafnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lis-shaim farhatani, bagi orang yang puasa itu ada dua kebahagiaan. Yafrahu bihima, farhatun 'inda iftarihi, kebahagiaan ketika dia berbuka, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika ia berjumpa dengan Tuhannya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyamu junnah minan nar. Puasa itu adalah tameng daripada neraka. Ka junnati ahadikum minal qital, seperti tameng kamu ketika menghadapi peperangan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama wa lam yada' qaula zur wal amal bih falaysa 'indallahi hajah min ayyada'a ta'ama wa syarabuh. Ini jadi moralitasnya orang menjalankan puasa itu adalah kemudian menciptakan orang-orang yang mempunyai akhlakul karimah. Di dalam hadis Nabi, barang siapa meninggalkan tidak makan, tidak minum, tetapi dirinya tidak meninggalkan perbuatan jahat dan perkataan jahat dan perbuatan jahat, maka Allah sekali-kali tidak membutuhkan sekalipun dirinya tidak makan dan tidak minum. Artinya tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Fudail, disampaikan oleh al-Fudail, balagana anna rasul annahu qil, setelah sampai kepada kami sesungguhnya disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fulanah, ada seorang perempuan ya Rasulullah, ada seorang perempuan tasumun nahar, dia itu puasa dia siang hari, malamnya sholat malam, qiyamul lail dengan luar biasa ya Rasulullah. Wahya sayatul khuluq, tetapi dia itu mempunyai perilaku yang jelek, mulutnya itu selalu menyakiti hati orang lain, kata-katanya menyakiti orang lain, akhlaknya jelek ya Rasulullah. Tu'di jiranah bilisaniha. Wa qala, maka Rasulullah mengatakan la khaira fiha, sama sekali tidak ada kebaikan sama sekali bagi perempuan itu, sekalipun puasa, sekalipun malamnya tahajud malam, sama sekali tidak ada kebaikan. Wahya min ahlin nar, kata Rasulullah, dia itu perempuan itu ahli neraka. Masya Allah. Ini dikatakan beliau itu kata Rasulullah ahli neraka. Maka oleh karena itu hadirin, moralitas menjaga puasa ini adalah sesungguhnya targetnya mempunyai pribadi atau akhlakul karimah. Hadirin, di dalam hadis Nabi juga diterangkan, puasa ini adalah salah satu amalan-amalan rahasia yang benar-benar antara diri kita sama Allah yang tahu, orang lain tidak akan tahu. Jadi puasa ini betul-betul kita dilatih menjadi orang-orang yang jujur, kita menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah,
kalau ada bos, ada seorang pejabat, ada seorang bos ingin mengangkat karyawannya, maka diantaranya lihat puasanya betul apa tidak. Kalau puasanya betul, yang betul-betul, insya Allah dia pun jadi karyawan yang jujur. Tapi kalau kita cari karyawan, puasanya jarang-jarang, ibadahnya jarang-jarang, kalau sama Allah saja dilanggar, apalagi kalau sama manusia, pasti dia suka berkhianat. Pasti dia akan pergi sama Allah saja khianat, apalagi sama bosnya manusia. Oleh karena itu ini indikatornya. Jadi oleh karena itu hadirin, kalau ingin cari kita anak kita baik atau tidak, bapak-bapak, ibu-ibu ingin cari menantu, ibu-ibu ingin punya menantu yang baik atau tidak? Ingin cari menantu yang baik, ingin cari suami yang baik, ingin cari istri yang baik, puasanya benar apa tidak? Ibadahnya benar apa tidak? Kalau benar, insya Allah kita akan mempunyai keluarga yang baik. Tapi kalau tidak benar sama Allah saja dihanati, pasti akan yang lain akan dihanati. Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam keterangan hadis Nabi diterangkan begini. Besok nanti di akhirat, Rasulullah menyampaikan besok di hari kiamat ada orang-orang yang ajaib, penjaga surga. Ada orang-orang itu tiba-tiba sudah terbang mau masuk surga, langsung ke pintu surga, mau masuk ke pintunya surga. Terus ditanya, kalian ini siapa? Man antum, siapa kamu ini? Kami ini adalah umatnya Rasulullah SAW. Kok kamu sudah cepat sekali? Apa kamu melewati hisab, memperhitungkan seluruh amal-amal kamu? Jawabnya, tidak, kami tidak melewati hisab, kami tidak tahu. Terus kamu apakah melewati Shirathul Mustaqim? Tidak juga, kami tidak melewati Shirathul Mustaqim. Dengan apa kamu mendapatkan anugerah ini? Kata penjaga surga. Kami ini di dunia punya amalan-amalan sir, amalan-amalan rahasia. Maka oleh karena itu Allah menganugerah kami sayap-sayap yang kami terbang ke sini, dan kami tidak dimasukkan surga dengan rahasia. Kami tidak harus rame-rame, kami tidak harus mengikuti prosedurnya untuk masuk surga, harus melewati mizan, melewati hisab, melewati Shirathul Mustaqim. Kami langsung terbang ke sini. Karena apa? Punya amalan-amalan rahasia. Maka oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mendapatkan keistimewaan untuk bisa masuk surga dengan rahasia, kita di dunia harus berupaya mempunyai amalan-amalan rahasia. Di antaranya puasa kita ini yang rahasia. Kita sekarang boleh taraweh, besok pagi kita ikut sahur, tapi siapa tahu kita di kamar kita makan dan minum, dikunci kamar kita, tidak ada yang tahu. Maka ini amalan rahasia. Yang berikutnya lagi amalan rahasia, hadirin. Di dalam keterangan Rasulullah pernah suatu ketika melihat suasana yang luar biasa. Ini alam kenapa menjadi redup? Alam kenapa menjadi suasana begini? Maka kemudian malaikat Jibril datang. Rasulullah mengetahui kalau malaikat-malaikat turun sangat banyak, beribu-ribu malaikat turun. Maka kemudian Jibril, ada apa ini Jibril? Ini sahabatmu Muawiyah, tapi bukan Muawiyah bin Abi Sufyan, meninggal dunia. Sekarang ini malaikat beribu-ribu malaikat datang untuk bertakziah, ikut mensolatkan, ikut mengantarkan jenazahnya sampai di kuburnya, kan membahagiakan di kuburnya nanti. Apa amalan sahabatku itu, wahai Jibril? Amalannya dia itu punya rutinitas rajin membaca Al-Ikhlas. Kemana-mana dia membaca Al-Ikhlas. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ingin bapak-bapak, ibu mati disolati oleh ribuan malaikat, tidak hanya orang mambruk saja yang nyolatin, bukan hanya orang sentani saja, tapi beribu-ribu malaikat ikut mensolatkan kita. Caranya adalah punya rutinitas membaca Al-Ikhlas. Minimal ya, membaca Al-Ikhlas itu minimal 50 kali sehari semalam atau 100 kali. Kami mendapatkan ijazah ada yang 100 kali, ada yang 200 kali, ada yang dalam hadis Nabi 50 kali. Kalau 50 kali dalam hadis Nabi, orang rajin baca 50 kali dalam sehari semalam. Kalau 50 kali per hari, maka diampuni dosa-dosa kita 50 tahun. Besok lagi diampuni. Kalau kita diampuni, tetangga kita, keluarga kita, bapak-bapak, ibu-ibu kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah amalan-amalan kita. Maka oleh karena itu, amalan yang baik dari kita itu bisa mengajak keluarga kita bareng-bareng masuk surga. Jadi hadirin, orang yang sukses itu nanti kalau kita bisa bareng-bareng orang-orang yang kita cintai masuk surga bersama-sama. Orang yang tidak sukses itu kita masuk surga sendiri, istrinya tidak masuk surga, anaknya nggak masuk surga, cucunya nggak masuk surga, masuk neraka semua. Nggak enak kita. Ya, sekarang saja di dunia bapak-bapak ibu makan, anaknya di penjara, enak apa tidak? Cucunya di penjara, nggak enak. Apalagi nanti di akhirat, ya. Maka oleh karena itu, ayo sama-sama
mengajak keluarganya, anak-anaknya untuk menjadi orang-orang ahli zikir, orang-orang ahlul ilmi, ahlul khair, jangan sampai menjadi orang-orang ahli maksiat ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya lagi, punya amalan rahasia yang berikutnya lagi adalah sholat malam rajin, punya rutinitas baca Al-Quran, punya bacaan sholawat. Sufyan As-Tsauri pernah suatu ketika melihat pemuda. Ada pemuda itu ajaib. Dia itu tawaf sa'i itu yang dibaca sholat Allahumma sholli ala Muhammad, setiap langkahnya baca sholat. Ditanya, pemuda, kamu ini bagaimana kok kamu tidak pakai doa-doa yang lain, kok sholawat semua yang kau baca? Ya Syekh, saya ini bercerita secara singkat, saya ini perjalanan ibadah di sini, bapak saya mati di tengah jalan Syekh. Bapak saya mati di tengah jalan, saya susah, yang lebih susah lagi, bapak saya mukanya berubah menjadi B2, menakutkan, persis B2. Saya takut, saya munajat, bagaimana mau saya kuburkan seperti ini, tanda-tanda su'ul khotimah. Maka kemudian saya ini agak terlelap dalam tidur, tiba-tiba ada seseorang yang luar biasa, gantengnya, tampannya, cakepnya, harumnya, wibawanya, bercahayanya. Maka kemudian orang ini langsung mendekati jenazah bapak, diusap wajah bapak saya, dan kemudian berubah seperti sedia kala. Langsung dalam mimpi saya rangkul, Tuhan ini siapa? Terima kasih Tuhan ini siapa? Aku adalah putra Abdullah sahibul Quran, putranya Abdullah yang mendapat mukjizat Al-Quran. Ya Rasulullah, terima kasih ya Rasulullah. Kenapa bapak saya bisa seperti ini ya Rasulullah? Jawabnya Rasulullah, bapakmu ini memang tua, walaupun tua tapi masih suka melakukan maksiat. Bapakmu ini tua tapi tidak mau tobat-tobat. Orang hadirin, kalau orang tidak mau tobat umur 40 ke atas biasanya susah untuk tobat sampai mati. Maka oleh karena itu kalau sudah umur 40 tahun ke atas harus baik-baik, jadi orang yang baik, yang benar, yang lurus, yang lempeng. Kalau tidak susah biasanya untuk mengembalikannya. Maka 40 ke atas harus baik, harus jadi orang soleh, harus mau seneng ngaji ya. Kalau umur 40 tahun ke atas tidak seneng ngaji, biasanya sampai mati tidak seneng ngaji. Harus pokoknya baik, ditata yang benar, planning hidup kita 40 ke atas harus baik. Maka setelah itu bapak kamu masih suka maksiat, tapi untungnya kata Rasulullah, untungnya bapak kamu ini punya rutinitas baca sholawat. Untungnya bapak kamu itu punya rutinitas baca sholawat. Maka kata Rasulullah dalam hadis Nabi, barang siapa orang punya rutinitas baca sholawat 100 kali, wajib orang itu dapat syafaatku. Ini kalau 100. Kalau orang itu punya rutinitas baca 500 kali, walaupun yang pendek-pendek, Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim, Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, boleh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Boleh. Sholawat yang pendek-pendek minimal 500. Maka dirinya di samping ditanggung syafaatnya oleh Rasulullah, orang itu tidak akan mati kecuali orang itu ketika menazak dikasih tunjuk tempatnya surga. Maka kenapa ada orang meninggal dunia keadaan senyum, bahagia? Karena apa? Pada saat dia dicabut nyawa, dia dikasih itu tempat kamu surga. Jadi dia bahagia, senang. Kalau kita mau pergi sudah tahu alamatnya, kita enjoy dan tenang. Tapi kalau kita mau pergi ke mana, Jakarta gitu, tapi tidak tahu tujuannya kemana, kita akan bingung. Kita tujuan kamu nanti di sana, ini surga, ini tempat kamu di sini. Maka ketika saat itulah ia dicabut nyawa dalam keadaan bahagia. Maka oleh karena itu bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus berupaya dalam Ramadan ini betul-betul bisa menggapai tujuan Ramadan ini adalah agar supaya kita semakin meningkat, la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa kita bisa berkualitas dengan ilmu. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.